Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat teriring salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya para santri ibadah Rahman? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam melaksanakan aktivitas amal salih, utamanya dalam menuntut ilmu syar'i. Baik, pada hari ini adalah hari yang ketiga atau sesi yang ketiga kita membahas atau mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kitab Ta'limul Muta'allim ini sangat penting untuk kita pelajari, di mana di dalamnya membahas tentang tata cara menuntut ilmu dan adab-adabnya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekaligus mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Seperti itu. Pada pembahasan yang lalu kita telah belajar, kita telah mempelajari bahwasannya ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin itu tidak semua ilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ilmu Allah itu sangat banyak, dan tidak mungkin seorang muslim kita bisa mempelajari semua ilmu karena keterbatasan umur kita dan juga keterbatasan akal kita, seperti itu. Maka Syekh Az-Zarnuji mengatakan cukup kita mengetahui ilmu yang diantaranya beliau sebutkan adalah ilmu hal. Inilah ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah pengetahuan atau ilmu tentang kondisi yang terjadi pada saat itu. Di antara ilmu hal itu adalah ilmu akidah dan ilmu fiqih, seperti itu. Baik, kita lanjutkan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz sudah pegang kitabnya, kitab Ta'lim. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala pernah ditanya, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak membuat atau mengarang kitab zuhud? Jadi Muhammad Hasan ditanya, Muhammad bin Hasan ditanya, kenapa engkau tidak membuat kitab zuhud? Apa jawabannya? Qala sannaftu kitaban fil buyu'. Aku telah membuat atau mengarang kitab jual beli. Jadi kalau bahasa kitanya, ya Syekh atau ya Muhammad bin Hasan, kenapa engkau tidak membuat kitab tentang zuhud? Kata Muhammad bin Hasan, saya sudah membuat kitab jual beli. Maksudnya bagaimana? Kan ditanyanya kitab zuhud. Kenapa jawabannya justru malah bikin kitab tentang jual beli? Kata Syekh Az-Zarnuji, yakni az-zahidu, bahwasannya yang namanya zuhud itu, orang yang zuhud itu
may yataharrazu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, ya, maka dia menghindari daripada yang syubhat tersebut. Wal makruhat, demikian juga dengan sesuatu yang makruh, yang dibenci, maka orang yang zuhud akan menghindarinya. Di dalam apa? Fit tijarat, di dalam jual beli, ya. Wa kadzalika, dan demikian pula yajibu fi sa'iril muamalati wal hirab, demikian juga di dalam seluruh aktivitas muamalah. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha, dan setiap orang yang berkecimpung di dalam aktivitas bisnis, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram, maka diwajibkan baginya untuk mengetahui apa-apa yang dilarang di dalam jual beli atau bisnis, ya. Jadi para santri, maksud dari percakapan yang ada di dalam kitab ini, ketika ditanya Muhammad bin Hasan, kenapa enggak bikin kitab zuhud? Kata Muhammad bin Hasan, saya sudah membuat kitab jual beli. Loh, kan yang ditanya zuhud. Karena di dalam jual beli, di dalam penjelasan kitab jual beli, kata Syekh Muhammad bin Hasan, itu mengandung zuhud. Karena sesungguhnya zuhud itu adalah orang yang menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya zuhud itu bukan berarti kita melepaskan diri dari dunia. Kita nggak mau tinggal di tengah-tengah masyarakat, kita maunya nyempil di satu kampung tertentu yang jauh, kemudian tinggal di gubuk rombeng, kemudian bajunya compang-camping, ngomongnya pelan gitu kan, jalannya juga setapak gitu, ya. Itu adalah yang orang sebut zuhud seperti itu adalah berlebihan. Zuhud itu memang meninggalkan hal-hal duniawiyah dan lebih mementingkan kehidupan akhirat. Tetapi tidak mesti seperti itu, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, tapi tidak bisa melepaskan diri daripada dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling zuhud, sayyiduz zuhad, ya, kepalanya para orang-orang yang zuhud. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai bajunya bagus, bahkan beliau punya baju jubah yang di kerahnya ada sulaman dari sutra, yang beliau gunakan untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, atau ketemu dengan para tamu-tamu yang dimuliakan, seperti itu. Dan Rasulullah jalan-jalan seperti biasa. Bahkan dikatakan Rasulullah itu kalau berjalan, dia itu seperti menuruni gunung, saking cepatnya Rasulullah, dengan dada yang membungkuk ke depan. Jadi namanya zuhud itu bukan lemah, gemulai gitu kan, ngomongnya pelan, bajunya compang-camping, bukan. Ya, bukan sama sekali, ya. Itu adalah terlalu berlebihan. Kita boleh mencari dunia, bukan berarti orang yang mencari dunia, mencari harta itu tidak zuhud. Tidak seperti itu, ya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mencari dunia, tapi dia mencari dengan jalan yang halal, dan dunia itu tidak disimpan di dalam hatinya, ya. Hatinya hanya ada iman, dunia
kekayaan hanya dia jadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwal. Demikian pula diwajibkan bagi seorang muslim ya untuk mempelajari ilmu ahwalil qalb, ya, ilmu tentang hati. Minat tawakkul, diantaranya tawakal, wal inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khasyah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war ridha dan ridha ya kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, karena itu semua waqi'un, merupakan kenyataan fi jamil ahwal, di dalam seluruh kenyataan yang ada. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk mencari ilmu apa? Ilmu tentang hati. Ya, ilmu tentang hati ini sangat penting. Sangat penting. Lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Orang-orang yang ahli dunia, orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan akhirat, mereka enggan untuk mempelajari ilmu hati karena enggak ada duitnya. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah, para ulama mengatakan bahwasannya yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah amalan hati. Amalan hati paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah amalan hati. Jadi antaranya ridho, kita harus pelajari apa itu ridho. Kemudian khasyah, apa itu khasyah, ikhlas, apa itu ikhlas, kan? Teringat satu kisah ya, ketika Rasulullah SAW sampai 3 kali mengatakan ya bahwasannya akan telah datang seseorang yang merupakan penghuni surga. Ya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW ya berkata, telah datang seorang penghuni surga. Maka dilihat ternyata ada seorang dari penduduk Madinah yang datang, gitu kan. Keesokan harinya Rasulullah mengulang perkataan yang sama, akan datang atau telah datang seorang ahli surga, dan orangnya itu lagi. Kemudian hari yang ketiga, ketika orang Madinah, sahabat dari Madinah tersebut datang, Rasulullah mengatakan lagi bahwasanya telah datang seorang penghuni surga, seorang ahli surga, calon penghuni surga. Salah satu sahabat, kita tahu ya, namanya sahabat itu kalau udah dengar surga udah dong, pikirannya udah surga terus, ya fokusnya nggak memikirkan yang lain, hiras gitu kan, tamak dia, hiras ya. Kemudian sahabat ini ya, yang bernama Abdullah bin Amr bin As, dia penasaran dan akhirnya dia ingin menyelidiki apa sih perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh sahabat dari Madinah tadi yang menyebabkan ia masuk surga. Maka dikatakan langsung oleh mulut sang baginda besar Nabi Muhammad SAW ya. Lalu kemudian Abdullah bin Amr datang ke rumah sahabat tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan dia merupakan ahli surga ya. Kemudian ketika datang untuk pintu langsung dipersilahkan ya, dan menginap selama 3 hari. Hari pertama ya diselidiki, ternyata tidak ada amalan yang istimewa ya. Orang tersebut dia sholat sebagaimana kaum muslimin yang lainnya sholat ya.
zikir ya sebagaimana yang lain zikir. Abdullah bin Amr bin As tak heran, apa ini orang keistimewaan amalnya kok ya sepertinya sama dengan sahabat-sahabat yang lain, gak ada istimewanya. Akhirnya hari kedua dia selidiki lagi, ternyata sama, tidak ada yang istimewa dari amal sahabat yang dijamin surga tadi. Kemudian hari ketiga pun sama kondisinya, tidak ada Abdullah bin Amr melihat suatu keistimewaan dilakukan. Lalu kemudian saking penasarannya Abdullah bin Amr bin As tanya langsung, antum kenapa sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya engkau adalah penghuni surga, sementara aku tidak melihat dari dirimu ada satu amalan yang istimewa. Lalu kemudian sahabat tadi berkata, ya, aku tidak pernah tidak ada keistimewaan dalam diriku. Aku melaksanakan sholat sebagaimana sholat kaum muslimin yang lain. Aku juga melaksanakan zikir sebagaimana yang lain dari para sahabat berzikir. Standar-standar aja, tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi aku tidak pernah seumur hidupku membenci orang lain. Ini rahasianya. Ya, ternyata amalan hati inilah, ya, amalan hati inilah yang berupa rasa apa namanya, ya, ridho, gitu. Rasa ridho kepada orang lain sehingga tidak pernah ada benci, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa iri, gitu. Yang akhirnya apa? Menjadikan dia sebagai penghuni surga. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya bagaimana amalan hati ini memiliki derajat yang tinggi di dalam syariat kita. Sehingga harus kita pelajari selain ilmu-ilmu tentang amalan-amalan badan. Begitu. Kita lanjutkan, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Kemuliaan ilmu itu tidaklah samar, jelas ya, ala ahadin, atas setiap kita, setiap seorang ya. Idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Karena apa? Karena ilmu itu adalah sifat yang hanya dimiliki oleh manusia. Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sa'irul hayawanat. Ya, karena sesungguhnya selain sifat ilmu itu dimiliki oleh seluruh manusia maupun hewan. Hanya ilmu yang dimiliki oleh manusia. Selain ilmu, ya, hewan juga punya. Selain sifat ilmu, hewan juga punya. Bukan manusia saja. Seperti apa? Asy-syaja'ah, ya, keberanian, wal jara'ah, wal quwwah, wal jud, wasyafaqah, wa ghairuha siwal ilmi. Kekuatan, kasih sayang, ya. Keberanian. Hewan punya, manusia punya. Bahkan singa jauh lebih berani daripada manusia. Ya. Kasih sayang, kepedulian, hewan juga punya. Ya, kekuatan, hewan juga malah lebih kuat seperti gajah daripada manusia. Ya, jadi yang membedakan manusia dengan hewan itu, ya, sifat ilmu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan. Itulah yang menjadi keutamaan sebuah ilmu. Wa bihi adharallahu ta'ala, ya, dan dengan ilmu tersebut adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amarahum bisujudi lahu. Dan dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan, ya,
mengutamakan, mengangkat derajat Nabi Adam itu lebih tinggi daripada malaikat. Karena apa? Karena ilmu. Kita tahu dalam Al-Quran sampaikan bahwasannya Nabi Adam, para malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebutkan nama-nama dari benda-benda langit, lalu kemudian para malaikat tidak bisa menjawab. Sedangkan Nabi Adam mampu menjawabnya, dan akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Ya. Wa innama syarufal ilmu likaunihi wasilatun ila taqwa. Dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu ya, karena ia bisa menjadi jalan untuk takwa. Karena orang nggak mungkin bisa bertakwa ya kalau tidak punya ilmu. Dan tujuan daripada ilmu itu sendiri adalah takwa. Maka seorang seharusnya semakin berilmu dia semakin bertakwa. Jangan semakin berilmu semakin sombong, semakin berilmu semakin kotor kata-katanya, semakin berilmu semakin merendahkan orang lain. Ya, berarti dia salah ya tujuan, salah memahami daripada tujuan ilmu itu sendiri. Ya, harusnya semakin berilmu seseorang semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin merasa diri lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawadhu di hadapan manusia-manusia yang lain, seperti itu. Dan ketakwaan inilah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi derajat ya seseorang di bawah atau di atas, mulia atau hina. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya.